Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam kesehatan dan juga kebahagiaan begitu ya. Oke, hari ini Ami mau cerita-cerita ini ya. Jadi hari ini Ami pulang ke Lamongan gitu ya, kota asal, dimana ini ya pulang ke rumah orang tua pasti seneng ya, pastinya ketemu orang tua. Alhamdulillahnya hari ini ada acara di rumah sepupu yang letaknya nggak jauh dari rumah orang tua gitu, sekitar 500 meteran. Jadi eh, adikku dua-duanya pulang, kemudian juga kakakku juga pulang ke rumah, jadi rumah bener-bener rame banget. Terus ya eh, bule bule itu apa namanya, tante tante kemudian juga om gitu, banyak banget yang mampir. Kemudian ya seneng lah ya, siapa sih yang nggak seneng ketemu sama keluarga gitu, kumpul-kumpul, saling cerita, saling bertukar kabar, kemudian ya temu kangen lah gitu, yang merantau-merantau terutama ya. Salah satunya juga saya gitu, meskipun merantaunya bisa dibilang nggak terlalu jauh gitu ya, di Surabaya, yang antara Lamongan sama Surabaya itu cuman sekitar 2 sampai 3 jaman lah gitu. Oke, tadi adik sepupu saya itu kan dia menikah gitu ya. Suasana nikahan, kemudian suasana akad, suasana ya suasana itu, ya, suasana-suasana yang jadi inget gitu ya, mengingatkan waktu-waktu di mana aku sendiri nikah gitu. Jadi kayak wah, seneng ya gitu jadi pengantin baru, kemudian gimana rasa deg-degannya, kemudian gimana apa ya, pertama kali ngelihat suami itu, ya ampun ini suamiku gitu. Untuk pertama kalinya setelah akad, gimana muka suamiku yang saat itu benar-benar pada saat akad itu apa ya, tegang sekali gitu ya. Dan ya suasana-suasana itu sih yang bikin kok bikin senyum-senyum sendiri ya kayak gitu. Jadi kalau bisa dibilang lucu, kemudian gemes gitu ya. Di oh ya, untuk informasi, Ami dan suami menyelenggarakan pernikahan itu udah setahun yang lalu gitu ya, di tahun 2022. Nah, kemudian berarti udah setahun lah ya, kurang lebih. Belum sih, cuman nanti kita akan anniversary WC di bulan depan gitu. Nah, itu jadi flashback gitu, dar 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 gitu. Tahun lalu, awal tahun lalu, bahkan di bulan Januari 2022, itu bahkan belum kenal gitu loh sama suami. Tapi kok di, kok bisa gitu di tahun yang sama 2022 itu menyelenggarakan pernikahan. Ini sebenarnya konsep yang agak nggak masuk akal gitu di otakku dulu gitu. Kenapa? Karena bagiku pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat sakral gitu, yang artinya harus dilaksanakan dengan orang yang benar-benar kita sayang, benar-benar apa ya, nyambung. Karena waktu seumur hidup itu bukan waktu yang sebentar gitu. Maunya pasti kan kita menikah dengan orang yang ya dalam
artian tepat gitu, tapi kan ternyata nggak semudah itu untuk eh, menemukan atau mencari orang yang tepat gitu. Nah, kemudian pertemuan antara saya dengan calon pada saat itu juga kalau boleh dibilang tuh agak lucu gitu ya. Jadi tahun 2019 itu suami pada saat itu belum kenal gitu ya, itu chatnya ya intinya kayak mau kenalan dan lain sebagainya gitu, dapat nomor ini dari ini bla 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 bla. Tapi saat itu Ami kayak agak ya siapa sih gitu, nomor nggak dikenal, terus kayak apa sih gitu, agak cuek lah gitu. Memang ya nggak tahu lah, pokoknya pada saat itu cuek gitu. Akhirnya udah lost contact dan nganggep ya udah angin lalu aja gitu. Ternyata di tahun lalu pada saat Idul Fitri gitu ya, momen itu kita ketemu, kemudian ya ngobrol gitu. Awal ngobrol ya awalnya kayak masih apa sih gitu, kayak ini orang siapa nggak tahu, kayak tiba-tiba muncul pengen kenalan tuh kayak menurutku agak aneh gitu ya. Terus oh ya udahlah, tapi ngobrol aja gitu. Ngobrol pun awal-awal tuh kayak sempet yang gitu, cuman dibalas pakai senyuman iya ya dan lain sebagainya. Nggak tahu kenapa lama-lama kok nyambung, ngobrolnya itu nyambung gitu. Awal mula gara-gara suami itu bilang pada saat itu kalau suka kegiatan outdoor gitu. Apa tuh kegiatan outdoor gitu, kan kayak masih ambigu gitu ya. Terus Ami yang saat itu suka naik gunung gitu ya, ngomong lah kalau aku sukanya naik gunung. Loh kok sama-sama suka naik gunung gitu. Nah dari situ tercetus lah gitu obrolan lanjutan, loh kok sama. Dan dari situ kayak merasa wah bisa nih gitu. Dari bisa nih gitu ya, itu jadi ya udah membuka pintu-pintu obrolan yang lain. Ternyata banyak banget visi misi yang sama gitu, yang relevan antara kami berdua. Dan ya udah kami sepakat untuk melangsungkan pernikahan di tahun itu juga. Padahal itu bener-bener apa ya, bisa dibilang nggak ada gitu loh di kamus Ami itu bahwa nikah secepat itu. Sekitar baru kenal itu bulan Mei atau Juni gitu ya, itu kemudian nikah di tahun yang sama bulan November, artinya sekitar 5 atau 6 bulan itu untuk mempersiapkan pernikahan. Itu bener-bener yang wow, kayak mind blowing banget sih itu. Itu jadi apa ya kayak dulu sebelum nikah itu merasa kayak ya enggak, seenggaknya kalau orang yang baru ketemu itu untuk say yes dalam pernikahan ya minimal setahun lah untuk saling mengenal gitu. Itu di otakku dulu gitu. Tapi ternyata sama Gusti Allah itu kayak apa ya, kayak merasanya itu diginiin sama Gusti Allah, kayak udah jangan sotoy lu gitu. Ini loh kamu tuh bisa kok gitu loh nikah sama bisa dibilang stranger gitu ya, orang yang bener-bener nggak dikenal lah sebelumnya gitu. Nikah sama stranger yang ya nggak tahu siapa gitu di jangankan 2 tahun lalu, awal tahun lalu aja belum kenal gitu. Tapi ternyata sekarang udah
orang yang bener-bener pas bangun tidur ada di sebelah gitu. Itu kayak merasa wow, mind blowing banget sih gitu. Ya jodoh itu misteri itu kayak ya bener gitu. Kalau kata tetangga-tetangga di sekitar rumah itu kayak gini, ngomongnya, lah iya lawong udah ke Jombang, ke Surabaya, ke Bogor, karena saya kan sempet sekolah di Jombang, kemudian sempet kuliah di Surabaya, sempet kuliah di Bogor juga gitu. Lah kok ketemunya itu sama tetangga sendiri, bukan tetangga sendiri sih sebenarnya, lebih tepatnya adalah tetangganya nenek saya, tetangganya nenek sama kakek saya. Jadi suami saya ini adalah cuman beda 5 rumah gitu ya dari rumah mbah saya atau rumah kakek dan nenek saya gitu. Itu pun tapi kayak nggak kenal gitu, bener-bener kayak ya udah nggak kenal. Tapi ya tentunya orang tua saya mengenal banget dari orang tua suami saya, begitupun sebaliknya. Jadi mungkin ini sih salah satu hal yang apa ya, bikin pernikahan kami itu cepet berlangsungnya kayak gitu. Udah kayak apa ya, ya dari keluarga udah saling tahu gitu. Bahkan lucunya adalah keluargaku itu malah cerita ke aku itu tentang suamiku gitu. Biasanya kan ini ya, apa namanya, calon gitu nyeritain gitu ke keluarganya, ini loh si A itu begini 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 dan seterusnya. Lah ini malah kebalik gitu, seluruh keluarga besarku itu nyeritain suamiku gitu, tentang oh pada saat suamimu kecil itu loh kayak gini, ini loh kayak gini dan seterusnya. Jadi tanteku itu ngomong gitu, oh iya dia itu pada saat masih kecil itu kayak gini kayak gini kayak gini. Terus jadi tuh kayak lucu, eh, ya apa ya, ya itu mungkin yang bikin proses kami itu sangat cepat gitu. Begitu juga keluarganya suamiku nyeritain ke suamiku pada saat itu tentang aku, ya ya udah tahu semua gitu, karena ya memang apa ya, ya memang tetangga gitu. Jadi lucu sih kalau di apa ya, di runut-runut itu kayak gitu. Kemudian ya udah kami memang awal dikenalin itu dari keluarga, kemudian juga dalam prosesnya itu juga keluarga berperan sangat penting di apa ya, di hubungan kami. Jadi kayak nggak ada rasa, ya udah berasanya udah deket aja gitu, kayak berasa ke keluarga itu semua udah klop gitu, karena ya nggak perlu nyeritain background keluarga masing-masing gitu. Suamiku nggak perlu nyeritain background keluarganya bagaimana, pekerjaan orang tuanya apa, kemudian ya hal-hal seperti itulah ke keluargaku, karena ya udah kenal semua gitu. Malah ada banyak hal yang suamiku itu baru tahu tentang orang tuanya itu dari orang tuaku gitu. Jadi ibuku itu pernah cerita kalau dulu pada saat muda gitu, bapaknya suamiku itu pernah ngajar di wilayah A gitu. Yang itu suamiku baru tahu gitu. Oh iya, oh
karena ya orang tuanya atau bapaknya nggak pernah cerita gitu, karena memang cuman bentar gitu. Dan iya, hal-hal kecil kayak gitu tuh kayak bisa dibilang manis gitu ya. Jadi antar keluarga itu udah nggak ada gap gitu, udah alhamdulillahnya klop, alhamdulillahnya akur. Dan hal itu sih yang membuat perjalanan menuju pernikahan itu sangat sangat smooth, sangat mudah. Kemudian juga ya alhamdulillahnya cepet gitu. Terus kemudian kami menikah, ya menikah kemudian bukan pindah ya, kami bisa dibilang merantau gitu. Memang kerjaan kami juga memang bukan di deket-deket rumah orang tua kami gitu. Jadi kerjaan kami juga di Surabaya dan di luar kota lah, seperti itu. Jadi ya udah, kami berdua menikah gitu. Dan herannya biasanya kata orang-orang nih ya gitu, kata orang-orang, oh ternyata sesudah nikah itu beda ya gitu. Jadi kayak terbuka semua sifat-sifatnya dan lain sebagainya. Nah, nggak tahu kenapa ya gitu, hubungan Ami sama suami itu kayak merasa udah teman lama gitu, kayak udah merasa ya udah tahu satu sama lain kayak gitu. Udah teman lama yang bener-bener udah lama nggak ketemu, terus ketemu lagi. Jadi pas ngobrol itu kayak klop, terus udah tahu apa yang dimaksudkan satu sama lain. Ya bukan ini ya, bukan cenayang ya. Tapi merasanya itu kayak udah tahu. Oh, alhamdulillahnya ya, ini alhamdulillahnya adalah ya kami sangat jarang sekali untuk berselisih atau bertengkar gitu. Dari mulai awal kenal sampai menikah itu bahkan tidak pernah bertengkar sama sekali. Kemudian kalau setelah nikah ya adalah gitu, tapi bukan yang bertengkar yang gimana, paling cuman selisih paham gitu. Maksudnya selisih paham adalah ya kok gini gitu. Jadi tentang memandang, sudut pandang sesuatu itu beda gitu aja sih. Cuman itu paling ya bertahan paling lama itu sehari sih gitu. Nggak pernah yang bertengkar sampai heboh, sampai kayaknya nggak pernah gitu. Dan dulu itu merasa sebelum menikah gimana ya gitu, karena ya mungkin belum pernah gitu. Jadi kayak hanya melihat di sekitar gitu. Kemudian juga kayak ngelihat banyak masalah gitu ya di pernikahan. Itu tuh kadang buat ini buat agak mikir gitu ya untuk nikah. Sanggup nggak ya nikah gitu, dengan sebegitu banyaknya ujian, dengan sebegitu banyaknya cobaan gitu. Ternyata pas saat ketemu suami ini kayak bener-bener nggak apa-apa deh gitu, kayak nggak apa-apa meskipun ada ujian, meskipun ada masalah, kalau sama orang ini insya Allah kita bisa menyelesaikannya bareng-bareng. Weh, kita bisa menyelesaikan bareng-bareng, kita bisa tumbuh bareng-bareng, kita bisa belajar bareng-bareng gitu. Mungkin itu sih, jadi kayak it's okay untuk berbuat salah gitu. Ada kesempatan kok untuk memperbaiki gitu. Nggak apa-apa untuk nggak selalu perfect gitu dalam segala hal gitu. Ada waktu kok untuk kita belajar, untuk kita bertumbuh dan seterusnya. Itu kayak mindset yang
merasa oh aku diterima sepenuhnya gitu. Aku diterima sepenuhnya, kemudian merasa kayak orang ini menerima aku apa adanya gitu. Nah mungkin itu hal-hal yang bikin, kalau boleh dibilang ya, jatuh cinta gitu ya. Terus ya udah dari situ kayak merasa tiap hari itu jatuh cinta kepada orang yang sama. Pernah nggak sih kalian merasa kayak gitu? Alhamdulillah di usia pernikahan kami yang mau 1 tahun ini, alhamdulillahnya seperti itu ya. Semoga kalau ada omongan nyinyir itu, sempet ada omongan nyinyir itu seperti ini. Oh iya kan memang ini masih pengantin baru, masih apa ya, masih honeymoon dan lain sebagainya. Coba nanti 5 tahun ke depan, coba nanti berapa tahun ke depan dan seterusnya. Lah itu sebenarnya agak aneh sih, menurutku ya, pandangan yang agak aneh gitu. Kenapa? Harusnya ya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dan seterusnya. Itu kan dimulai dari yang kecil dulu gitu. Dimulai dari ya permulaan gitu. Nggak ada 10 tahun kalau nggak ada 1 tahun dan seterusnya kayak gitu. Nggak ada 1 tahun kalau nggak ada 1 hari gitu. Nah jadi ya udah, kita masih setahun ya nggak apa-apa gitu loh, saling menunjukkan rasa suka, saling effort satu sama lain kayak gitu. Harapannya adalah dari hal-hal kecil itu nanti kita memupuk gitu, memupuk cinta agar ya tidak hilang seiring berjalannya waktu gitu. Kalau sesuatu nggak dipupuk ya lama kelamaan luntur gitu. Nah kami percaya itu, kalau harus effort satu sama lain gitu, harus gimana saya selalu berusaha untuk apa namanya selalu berusaha untuk menumbuhkan gitu bibit-bibit cinta yang baru gitu. Begitu pula sebaliknya, suami saya juga saya rasa berusaha di situ gitu. Jadi karena saling effort, harapannya gitu ya, itu juga bisa apa ya, seterusnya harapannya seterusnya masih ya romantis, masih effort untuk memperjuangkan cinta kami gitu sih. Oke, kayaknya terlalu banyak ya untuk cerita tentang pernikahan ini. Terima kasih sudah dengerin tentang apa ya, ini bisa dibilang tentang flashback memori pernikahan kami gitu. Terima kasih. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.